Saya Sari Kristina dari Fakultas Biologi Universitas Nasional ingin menjelaskan bagaimana transformasi suatu produk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasional? Di mana operasional itu sendiri adalah proses mengubah input menjadi output untuk meningkatkan nilai tambah. Sehingga dapat disimpulkan, manajemen operasional adalah pengembangan dan administrasi aktivitas-aktivitas yang tercangkup dalam mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Nah, bagaimana memfungsionalisasikan sistem produk agar konsumen terpenuhi? Salah satunya dengan siklus manufacturing. Secara teknis, manufacturing adalah pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisika untuk mengubah bentuk, sifat, atau tampilan untuk membuat komponen atau produk. Manufacturing juga mencakup perakitan berbagai komponen hingga menjadi produk. Secara umum, manufacturing mempunyai beberapa tahap operasi, dan setiap tahap operasi membuat bahan mentah lebih dekat dengan bentuk akhir. Sekarang kita masuk ke transformasi suatu bahan baku menjadi produk, yaitu fermentasi cuka apel. Cuka apel merupakan sejenis senyawa ataupun larutan yang dihasilkan dari sari apel yang kemudian difermentasikan menggunakan sejenis ragi. Ada beberapa komposisi yang dibutuhkan dalam pembuatan fermentasi cuka apel, yaitu air sebagai pelarut, apel sebagai bahan dasar cuka, gula sebagai nutrisi bakteri, ragi roti untuk memfermentasikan gula atau fruktosa menjadi alkohol. Nah, langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan cuka apel adalah pembuatan sari apel. Pilih apel berkualitas terbaik agar akhirnya mendapatkan cuka apel yang terbaik pula. Cuci apel dengan air bersih agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak masuk ke dalam cuka apel. Potong apel menjadi kotak-kotak kecil. Makin banyak permukaan apel yang terbuka, makin cepat pula cuka akan terfermentasi. Rendam apel dengan air. Pastikan apel terendam seluruhnya dengan air untuk menghindari pembusukan. Tambahkan 1 sendok teh gula kristal mentah, aduk rata untuk memastikan semuanya terlarut. Tutup toples dengan kain sari agar gas yang dihasilkan masih bisa keluar. Simpan toples di tempat yang hangat dan gelap untuk membantu proses fermentasi. Ketika Anda mengecek apel setiap hari, perhatikan gelembung-gelembung yang menandakan proses fermentasi dan tunggu sampai apel tenggelam di dasar stoples. Kemudian saring apel dari air sari apel dan tuangkan sari apel kembali ke dalam stoples. Letakkan kembali stoples di tempat yang hangat dan gelap. Biarkan sari apel terfermentasi selama 3 hingga 6 minggu. Pindahkan cuka yang sudah terfermentasi ke stoples kaca yang sudah ada tutupnya. Gunakan toples bersih dan sudah disterilkan, lalu tutup rapat-rapat untuk menghambat proses fermentasi dan menjaga agar cuka apel tetap segar. Nah, untuk proses fermentasi pada cuka apel dilakukan dengan 2 tahap, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat atau asetilasi. Pada fermentasi alkohol, beberapa mikroba mengalami peristiwa pembebasan energi karena asam piruvat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Selanjutnya, asam asetat ini akan diubah menjadi alkohol. Sedangkan pada fermentasi asam asetat berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka dengan substrat etanol. Energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol secara aerob. Jika diberikan oksigen yang cukup, bakteri-bakteri ini dapat memproduksi cuka dari sari buah apel. Ada beberapa kandungan nutrisi, vitamin, dan mineral dalam suatu cuka apel. Contohnya asam amino, kalium, potasium, magnesium, kalium, beta-karoten, zat asam, serta enzim dan pektin. Komponen cuka apel juga kaya akan serat yang mengandung potasium, berfungsi menjaga keseimbangan tingkat potasium atau sodium dalam tubuh. Cuka apel juga mengandung banyak nutrisi untuk menyehatkan, seperti beta-karoten sebagai penangkal kanker. Boron bekerja seperti estrogen untuk mencegah hilangnya mineral dari tulang. Kalium menjaga tulang dan gigi tetap kuat dan sehat, membantu mengatur kerja jantung. Demikian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat.